Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih Anda merasakan ini? Malam sebelum tidur, niatnya besok mau sholat tahajud, mau mulai baca Al-Quran 1 halaman per hari, atau mau sedekah subuh. Niatnya sudah kuat, semangat membara. Tapi, jreng-jreng, pas waktunya tiba, alarm tahajud malah dimatikan, niat baca Quran tergoda, scrolling media sosial, sedekah subuh terlewat karena buru-buru berangkat kerja. Kenapa ya? Kenapa niat baik yang sudah terbersit di hati itu seringkali tertunda, bahkan batal? Kita tahu itu baik, kita tahu pahalanya besar, tapi seolah ada sesuatu yang menahan langkah kita. Ini bukan masalah sepele, karena menunda kebaikan bisa jadi pintu masuk kemerosotan iman. Di video kali ini, insya Allah kita akan coba membongkar akar masalah ini. Kita akan lihat sesuatu apa yang sebenarnya menghalangi kita, dan yang terpenting, bagaimana cara melawannya agar niat baik tak lagi sekadar niat. Stay tune, karena ini bisa jadi kunci perubahan besar dalam hidup kita. Kita akan menyelami apa yang para ulama, seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin, sebut sebagai penyakit-penyakit hati. Kita akan kenali musuh tak kasat mata ini, rasa malas yang halus, tarikan hawa nafsu yang kuat, dan bisikan setan yang lihai. Tapi tenang, kita tidak akan berhenti di masalah saja. Di bagian akhir nanti, kita akan bahas solusi praktis dan spiritual yang bisa langsung Anda terapkan. Bagaimana membangun kebiasaan baik yang kokoh, langkah demi langkah, tanpa lagi terjebak dalam lingkaran penundaan. Siap untuk perjalanan introspeksi ini? Mari kita ambil contoh, sebut saja namanya Mas Budi atau Mbak Aisyah. Mereka ini orang baik, sholat 5 waktu insya Allah terjaga. Di pengajian, mereka sering mendengar fadilah belajar dan memahami ilmu agama, fadilah sholat duha, fadilah sholat tahajud, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal, atau pentingnya silaturahmi ke orang tua. Setiap kali mendengar, hati mereka tergerak. Wah, Masya Allah, besok aku mau mulai duha. Swing, besok aku telepon ibu ah. Seringnya, mulai besok harus baca Quran walau seayat. Tapi apa yang terjadi? Pagi datang, kesibukan dunia menyergap. Niat duha terlewat karena ngejar waktu. Niat baca Quran tertunda karena nanti saja pas senggang, yang seringkali tak pernah datang. Niat telepon ibu terlupakan karena lagi nggak mood atau takut ganggu. 1 hari, 2 hari, seminggu, niat itu menguap begitu saja. Familiar? Ini bukan sekadar lupa atau sibuk biasa. Ada pola yang berulang. Ada perang batin yang seringkali kita kalah sebelum benar-benar berperang. Disinilah kita perlu melihat lebih dalam. Kenapa niat yang tulus bisa begitu rapuh di hadapan realita? Para ulama tasawuf mengajarkan bahwa medan perang terbesar kita ada di dalam diri, yaitu hati. Hati yang bersih akan mudah menerima dan melaksanakan kebaikan. Sebaliknya, hati yang sakit akan berat melakukannya. Mari kita kenali beberapa penyakit utama yang sering jadi biang kerok penundaan. 1. Malas. Penyakit pertama adalah kasal atau malas. Ini bukan malas fisik biasa, tapi lebih ke beratnya jiwa untuk melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyifati orang munafik dengan kemalasan dalam sholat. Dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, "Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas." Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Sifat malas ini seringkali muncul karena lemahnya iman atau terlalu cinta dunia. Sifat malas memang dianggap sebagai penghalang yang menghambat mencapai tujuan perkembangan spiritual seseorang, sehingga menyebabkan terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif dan mengabaikan kewajiban spiritual, seperti ibadah dan pengembangan diri. Kita merasa ibadah atau amal syalih itu beban, bukan kebutuhan atau kenikmatan. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari sifat ini.
dalam doa yang masyhur riwayat Imam Bukhari yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain." Ini menunjukkan betapa berbahayanya sifat malas ini. 2. Menuruti hawa nafsu. Penyakit kedua adalah menuruti hawa nafsu. Nafsu secara alami cenderung mengajak pada kesenangan sesaat dan kemudahan. Ia membisikkan, "Istirahat dulu, nanti saja ibadahnya. Main game dulu sebentar, baru ngaji. Sedekah nanti saja kalau sudah kaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, misalnya di surat An-Nazi'at ayat 40-41, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Rasulullah SAW juga menekankan bahwa jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Menunda kebaikan merupakan tanda kekalahan kita dalam jihad ini. Kita lebih memilih kenyamanan sesaat versi nafsu daripada kebahagiaan hakiki yang dijanjikan Allah. 3. Tipu daya setan. Musuh ketiga adalah setan dengan segala tipu dayanya. Salah satu senjata utamanya adalah waswasah, bisikan, untuk menunda-nunda, yang dikenal dengan istilah taswif. Setan akan membisikkan, "Nanti saja, waktunya masih panjang, kamu belum siap, perbaiki dulu niatmu, amalanmu kecil, tidak ada artinya." Atau bahkan, "Istirahatlah, kamu sudah lelah berbuat baik kemarin." Setan tahu persis bahwa sekali kita menunda, pintu untuk menunda lagi akan terbuka lebar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, "Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita." Perintahnya jelas, segera, jangan menunda. Setan juga meniupkan rasa futur, patah semangat setelah kita berbuat baik agar kita tidak konsisten. Alhamdulillah, kita sudah mengenali beberapa musuh utama. Sekarang, bagaimana cara melawannya dan membangun benteng kebaikan yang kokoh? Ini bukan sihir, tapi butuh mujahadah, kesungguhan. Berikut beberapa strategi yang diajarkan dalam Islam. 1. Perkuat dan perbaharui niat. Semuanya berawal dari niat. Niat yang lurus karena Allah adalah pondasi utama. Ingat hadits pertama dalam Sahih Bukhari dan Riyadhus Shalihin, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Perbaharui niat setiap saat. Tanyakan pada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Niat yang kuat karena Allah akan menjadi bahan bakar yang tak mudah padam. 2. Mulai dari yang kecil dan konsisten. Jangan langsung pasang target terlalu tinggi yang memberatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling dawam, kontinu, walaupun sedikit." HR, Bukhari and Muslim. Ingin rutin baca Quran? Mulai 1 ayat atau 1 halaman per hari. Ingin sedekah? Mulai dengan nominal kecil tapi rutin. Konsistensi adalah kunci. 3. Buat rencana dan jadwal yang jelas. Niat baik tanpa rencana konkret seringkali menguap. Buat jadwal harian atau mingguan. Masukkan slot waktu khusus untuk amal kebaikan yang ingin Anda biasakan. Sama seperti Anda menjadwalkan mengaji, meeting, atau pekerjaan. Miliki tekad yang kuat untuk menepatinya. Anggap ini janji Anda kepada Allah. 4. Cari lingkungan yang mendukung. Lingkungan sangat berpengaruh. Bertemanlah dengan orang-orang syalih yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Ikut komunitas atau kajian yang positif. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Mereka akan menularkan semangat kebaikan kepada kita. Sebaliknya, jauhi lingkungan yang justru memadamkan semangat beramal. Lakukan muhasabah diri secara rutin. Di penghujung hari, luangkan waktu sejenak untuk introspeksi diri dengan menulis di buku jurnal pribadi. Sudahkah target kebaikan hari ini tercapai? Jika ya, bersyukur.
Jika belum, kenapa? Apa hambatannya? Apa yang bisa diperbaiki besok? Dengan cara ini, kita dapat melihat betapa pentingnya muhasabah sebagai alat untuk mengontrol diri dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Mulai sekarang, jujurlah pada diri sendiri. 6. Perbanyak doa dan tawakal. Akui kelemahan kita di hadapan Allah. Mintalah pertolongannya agar dimudahkan melakukan kebaikan dan dijauhkan dari penyakit hati. Amalkan doa anti malas yang diajarkan Nabi. Setelah berusaha maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah. Percayalah bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan dan membantu hambanya yang bersungguh-sungguh berusaha mendekat kepadanya. 7. Ingat kematian dan pertanggungjawaban. Ini adalah pengingat paling kuat. Waktu kita di dunia ini terbatas. Kematian bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Amal kebaikan inilah bekal kita. Dengan sering mengingat kematian, kita akan lebih waspada dan termotivasi untuk beramal sebelum terlambat. Bayangkan saat kita berdiri di hadapan Allah, apa yang akan kita banggakan? Penundaan atau amalan? Jadi, menunda kebaikan itu ternyata bukan sekadar mager biasa. Ada pertarungan halus di dalam diri kita melawan malasel, hawa nafsu, dan bisikan setan. Tapi, kabar baiknya, kita dibekali senjata untuk melawannya. Dengan niat yang kuat karena Allah, memulai dari yang kecil tapi konsisten, membuat rencana yang jelas, mencari lingkungan yang syalih, rutin bermuhasabah, tak henti berdoa dan bertawakal, serta selalu mengingat kematian. Insya Allah kita bisa keluar dari jerat penundaan ini. Bayangkan betapa indahnya hidup ketika niat-niat baik kita tidak lagi hanya angan-angan, tapi terwujud menjadi amal nyata yang mendekatkan kita pada ridha Allah. Perjuangan melawan penundaan ini adalah bagian dari jihad kita. Dan kemenangan dalam jihad ini adalah manisnya iman dan tenangnya jiwa. Sekarang, saya ingin mengajak Anda semua. Coba identifikasi satu saja kebaikan yang selama ini sering Anda tunda. Mungkin membaca Quran walau satu ayat, mungkin sholat duha 2 rakaat, mungkin belajar memperdalam ilmu agama, mungkin menelepon orang tua, mungkin bersedekah walau Rp1.000. Saya tantang Anda, setelah menonton video ini, langsung lakukan satu kebaikan itu hari ini juga. Jangan tunggu besok. Tulis di kolom komentar, apa satu kebaikan yang akan Anda mulai hari ini? Mari kita saling menyemangati. Sebagai penutup, mari kita renungkan sebuah nasihat indah dari salah satu ulama salaf, Hasan al-Basri rahimahullah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu pun ikut pergi. Jadi, jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa makna. Jangan biarkan niat baik hanya menjadi tumpukan rencana. Mulailah sekarang, sekecil apapun itu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-teman atau keluarga yang mungkin juga merasakan hal yang sama, dan tentu saja subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.